Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Baki, kelas C4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang komunikasi organisasi dan motivasi. Komunikasi organisasi dan motivasi ini terbagi menjadi 5 subbab. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Yang kedua, ciri-ciri motif. Yang ketiga, teori motivasi Abraham Maslow. Yang keempat, teori defisiensi motivasi. Dan yang kelima yaitu teori harapan dan motivasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja kita atau gairah kerja individu yang ada di dalam diri kita, agar kita mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan kita untuk tercapainya tujuan. Motivasi ini merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Setiap individu itu memiliki dorongan motivasional dasar yang berbeda-beda. Dalam menganalisis konsep motivasi, harus kita ingat bahwa tingkat motivasi berbeda-beda antara setiap individu. Di sini saya mengambil definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kreitner dan Kinigi. Mengartikan sebuah motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Yang kedua menurut Gibson. Mengartikan sebuah motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Yang ketiga menurut Robbins. Mengartikan motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu menurut Lutyens. Mengartikan motivasi merupakan proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif. Selanjutnya adalah ciri-ciri motif. Di sini saya mengambil ciri-ciri motif dalam perilaku. Yang pertama, pengaruh perilaku menggejala dalam bentuk tanggapan-tanggapan yang bervariasi. Dan motif tidak hanya merangsang suatu perilaku tertentu saja, tapi merangsang berbagai kecenderungan berperilaku yang memungkinkan tanggapan yang berbeda-beda. Yang kedua, kekuatan dan efisiensi merupakan perilaku yang mempunyai hubungan bervariasi dengan kekuatan determinan. Yang ketiga, motif mengarahkan perilaku pada tujuan tertentu. Yang keempat, penguatan positif
sehingga menyebabkan suatu perilaku tertentu cenderung untuk diulangi kembali. Dan yang kelima adalah kekuatan perilaku akan lemah bila akibat dari perbuatan yang bersifat tidak enak. Selanjutnya adalah teori motivasi Abraham Maslow. Dalam teori tentang motivasi, Maslow mengemukakan ada 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan inilah kemudian dijadikan pengertian kunci dalam memahami motivasi manusia. Maslow mengidentifikasi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki yang terendah dan bersifat biologis sampai tingkat tertinggi dan mengarah pada kemajuan individu. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya bersifat fisiologis tapi juga bersifat psikologis. Apa sih kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut? Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut diantaranya kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan harga diri, yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Contohnya kebutuhan akan makan, minuman, air, oksigen, istirahat, tempat berteduh, keseimbangan temperatur, dan kebutuhan akan simulasi sensoris. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yaitu suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Contohnya rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan dan bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Contohnya, dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini meliputi 2 hal, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Contohnya, kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, ketidaktergantungan, dan kebebasan. Penghargaan dari orang lain meliputi nama baik, prestis, gengsi, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, dan nama baik, serta apresiasi. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri.
Perkembangan dari individu yang paling tinggi mengembangkan semua potensi yang ia miliki dan menjadi apa saja menurut kemampuannya. Contohnya, seseorang yang berbakat musik menciptakan komposisi musik, seseorang yang berbakat melukis menciptakan karya lukisannya, dan seseorang yang berpotensi menyanyi akan mengembangkan bakatnya sebagai penyanyi. Selanjutnya, teori defisiensi motivasi. Teori defisiensi motivasi atau teori motivasi defisiensi adalah motivasi yang bersangkut paut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, dan sasaran utama dari motivasi defisiensi adalah mengatasi peningkatan tegangan organismik pada individu. Selanjutnya, teori harapan dan motivasi. Yang pertama, teori harapan. Teori harapan dikemukakan oleh Viktor Fromm bahwa kuatnya kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu pada daya tarik keluaran bagi individu tersebut. Contohnya, jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Mungkin sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, maka motivasi tersebut akan berupaya menjadi rendah. Yang selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ini juga dikembangkan oleh Viktor Fromm menjadi sebuah teori motivasi yang berdasarkan kebutuhan infernal. Nah, kebutuhan infernal itu menjadi 3 asumsi pokok dari teorinya, yaitu yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Dari sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang atau seorang individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu agar tercapainya sebuah tujuan. Dalam teori motivasi terdapat 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi. Teori defisiensi motivasi adalah motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, dan teori harapan merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu yang bergantung pada kekuatan dari suatu harapan. Yang terakhir yaitu teori motivasi memiliki 3 asumsi, diantaranya setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu.
Setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang-orang tertentu. Setiap hasil juga berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit untuk mencapai hasil tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.